Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang simpan data pada PHP. Untuk pada video kali ini kita akan membuat edit data pada PHP. Ya, kita langsung saja. Edit data itu adalah salah satu CRUD ya dalam PHP yang diberikan juga sebuah perintah edit sama seperti perintah bahasa pemrograman lainnya yang menggunakan MySQL sebagai DMS-nya. Oke, kemudian sintaks perintah edit pada PHP seperti ini. MySQL query update diikuti dengan nama tabel. Ya, kemudian set field apa yang mau kita edit. Misalnya field 1 kita masukkan nilai yang akan diubah. Oke ya. Maaf, di sini ada kutip satunya. Dan seterusnya sampai dengan field berikutnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat edit pada sebuah PHP, yaitu yang pertama, kita harus membuat link parameter. Link parameter ini akan kita buat dari halaman dashboard atau halaman tabel tampil data yang akan kita edit. Jadi, apabila yang mau kita edit satu record, maka harusnya record itu yang tampil, bukan record yang lain. Kemudian yang kedua, membuat form edit data. Dan yang ketiga, membuat proses edit data. Oke, nah kita akan membuat form data lagi ya, form edit data seperti form simpan kemarin, dan membuat proses edit data. Oke, langsung aja kita uji coba ke dalam kode. Oke, kita langsung saja, jangan lupa kita menjalankan aplikasi SAM ya untuk menjalankan modul Apache dan MySQL. Kemudian web editor tetap kita menggunakan Sublime Text. Oke, pastikan kita sudah berada di dalam root folder kita. Oke, nah jadi untuk membuat edit, ya pertama langkah-langkah yang pertama tadi di sini dibuat, kita harus membuat link parameter dari halaman dashboard atau halaman di mana tampil data. Misal kita jalankan localhost apotek. Nah, di sini kan untuk tampil datanya itu ada berada di halaman dashboard. Jadi kita login dulu. Mungkin seperti ini ya teman-teman semua. Kita akan ganti login ini menjadi index nanti agar ketika dijalankan localhost garis miring apotek, dia langsung masuk ke halaman login. Oke, mungkin sesaat lagi. Oke, ini adalah halaman dashboard. Dan nantinya akan kita buat sebuah link parameter yang kita buat ke dalam tabel ini. Misal 001 KD obat, nanti di sini ada edit data, maka kalau kita klik edit yang ada di sini, data yang kita lihat satu baris ini akan tampil di dalam form, yaitu form edit. Nah, kita langsung saja kita akan buat edit di sini ya. Maka kita lihat pada dashboard. Pada dashboard kita bisa menambahkan ya di bawah dari EXP, misalnya kita buat aksi, dan di bawah ini juga kita tambahkan seperti edit dan hapus. Nah, simpan dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Ada ya, edit dan hapus di sini. Nanti kita pilih edit kalau mau edit, kita pilih hapus kalau mau hapus. Nah, kali ini kita akan membuat edit dan kita akan membuat link parameter pada edit. Untuk membuat link parameter pada edit, agar lebih mudah, kita buat baris seperti ini. Oke, tujuannya adalah biar ini satu baris ya, biar tidak terlalu bingung dalam satu baris kode panjang sekali gitu. Jadi edit, membuat link parameter edit itu cukup sederhana, seperti ini dia. Harep sama dengan, nah kita buat link seperti ini dulu. Nah, di dalam harapnya ini kita buat parameternya. Jadi nanti kita membuat parameternya seperti ini. Ketika ini diklik, dia akan mengarah kepada edit edit obat ya, edit obat dengan kode obat 001. Kalau yang dipilih ini, dia akan menuju ke edit obat dengan KD obat AAA. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, cara membuatnya cukup sederhana. Misalnya kita buat edit obat.php, tanda tanya artinya di mana ya? Di mana KD obat sama dengan kita panggil ini. Copy paste.
Sudah? Nah, kalau sudah bisa simpan ya. Coba kita lihat kemari. Maka editnya sudah menjadi form, menjadi link. Perhatikan yang di bawah sini. Bagian bawah, saat saya arahkan, dia menuju ke 001. Ini menuju ke AAA. Sampai dengan menuju ke K002. Jadi kalau kita klik edit, hasilnya pasti objek no font. Ya, tapi dia sudah masuk ke dalam edit obat.php, di mana KD obat sama dengan K002. Nah, tinggal kita membuat form atau yang pada modul kita harus membuat form edit data. Nah, bagaimana membuat form edit data? Caranya simpel, sama seperti membuat form simpan data. Kita simpan dulu filenya, kemudian kita bisa beri nama sama seperti yang kita buat di link edit obat.php. Oke, untuk mempermudah kerja kita bisa mengambil sedikit kode dari tambah obat. Kita bisa ambil kode dari sini. Yang bisa kita ambil apa? Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya semua. Kita copy, kita pastekan kemari. Nah, kita tinggal mengubahnya saja. Edit, include menu, edit. Nah, nanti akan kita tambahkan di sini. Ini kode obat. Nah, ini kita ganti proses ya, proses edit obat.php. Underscore jangan lupa. Oke, KD obat, nama obat, select ini seperti ini, kemudian produksi dan expired, nah semua sama, value-nya kita ganti jadi edit. Oke, simpan. Nah, pada edit sedikit berbedanya adalah kalau disimpan, saat kita melakukan proses simpan data, form kosong, tidak ada data yang tampil di sini, kecuali jenis obat yang sudah kita tentukan. Ya. Kalau membuat edit, ini harus berisi sesuai dengan apa yang kita pilih. Misal kita pilih K02, maka nanti di sini akan tampil K002. Ya. Oke, bagaimana membuatnya? Kita harus memanggil dulu data yang dikirim. Jadi ini sedikit ya tentang variabel KD obat adalah variabel underscore get dari KD obat. Nah, teman-teman tahu ini maksudnya apa? Ya, ini adalah proses pengiriman data, proses penerimaan data dari data yang dikirim oleh dashboard. Jadi kan di dashboard kita buat link parameter, parameternya adalah KD obat dengan nilainya. Maka diterima di edit obat, KD obat dengan nilainya. Oke, atau kita coba saja misal seperti ini. Echo variabel KD obat. Oke, simpan. Ya. Nah, kita tes. Misalnya kita edit. Oke, K002. Tes lagi di sini. BBB. Oke, berarti apapun yang kita pilih di sini akan tampil di proses di apa edit tadi ya, di form edit. Nah, ini sudah benar. Kita tinggal membuat variabel OBT, obat maksudnya adalah MySQL query select bintang from obat where KD obat sama dengan variabel tip 1 variabel KD obat. Nah, ini oke, kita langsung masuk ke tampil datanya. DT kita buat gitu aja seperti itu, adalah MySQL fetch array dari variabel obat, OBT. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menampilkannya menggunakan apa? Menggunakan value. Jadi dalam input tabsnya, input tab text-nya kita kasih value, ya, kasih value. Kemudian kita bisa buat php echo dt, misalnya pertama variabel dt
KD obat. Oke, kita simpan. Mari kita coba edit. Oh, ternyata ada sedikit kesalahan ya pada pemanggilan data yang ada di sini. MySQL query select all from obat where KD obat. Oke, sepertinya kita lupa menambahkan koneksi ya. Jadi kita copy include ke koneksi. Jadi kenapa tadi tidak jalan ya atau error? Karena kita belum membuat koneksi. Oke, coba kita lihat. Ya, sudah masuk. Kita ulangi, contoh seperti BBB sudah masuk. Oke, kita tinggal copy paste saja ya dari sini. Kita kasih value. Oke. Untuk kedua, ini dia, kita ganti nih MN obat. Dan sini ada produksi dan yang ini PXP. Nah, untuk jenis ya, kita lihat sudah tampil ya. Produksi ya. Ini coba kita lihat. Oke, produksi belum tampil. Coba diperhatikan kembali. Oke, untuk produksi dan expired saya rasa tidak tampil pada halaman browser kita. Jadi kesalahannya itu ada di sini. Di jenis kita menggunakan nama variabel dt dan di sini kita juga nama variabel dt. Jadi sama, maka dia tidak akan tampil. Dia akan membaca dt yang ada di sini untuk jenis, untuk produksi dan expired. Jadi baiknya kita akan ganti misalnya DTJ gitu untuk di dalam jenis. Ini kita bisa hapus ya, cukup ada satu koneksi. Berarti saya tambahkan sini J, saya tambahkan sini J. Oke, nah coba kita lihat. Sudah muncul. Nah, jadi pada form sudah muncul. Untuk jenis kita pilih kembali aja. Nanti akan saya contohkan juga bagaimana biar langsung terpilih. Ya, bisa langsung terpilih. Oke, jadi ini kita langsung buat edit data dulu. Jadi pada form sudah kita kerjakan. Kita membuat yang poin ketiga, proses edit. Seperti yang sudah dijelaskan, proses edit itu cukup sederhana sebenarnya. Ini dia kodenya. Nah, jadi kita langsung membuat file baru dengan nama tadi sudah kita buat ya, proses underscore edit obat.php. Nah, agar mudah kita kerjakan, kita bisa kopas dari simpan. Kita bisa kopas semuanya, copy, paste. Hanya saja ini kita ganti menjadi edit dan codingnya kita rubah total. Oke, ini juga kita ganti jadi edit. Nah, kita langsung masuk ke kode edit ya. Kodenya adalah update, nama tabelnya adalah obat, set. Nah, kita langsung masuk field yang kita masukkan. Mohon diperhatikan buat rekan-rekan semua, kalau di dalam database KD obat ini adalah primary key-nya, maka primary key-nya akan dibuat yang paling akhir, karena nanti akan berdasarkan primary key. Berdasarkan 001 ini data ini dirubah, dan data KD obat itu tidak bisa kita rubah. Kalau ada 001 maka 001 ya. Nah, jadi kita langsung masuk yang kedua, NM obat, masuk KD jenis, kemudian produksi dan expired. Jadi yang pertama set NM obat, variabel NM obat. Oke, ini nilainya, koma, KD jenis sama dengan kutip 1 variabel KD jenis kutip 1. Oke, koma, produksi sama dengan kutip 1 variabel produksi.
Oke, kutip 1, koma, spasi dulu, exp sama dengan kutip 1 variabel exp kutip 1 where. Nah, di sini baru kita masukkan KD obat sama dengan kutip 1 variabel KD obat. Oke, nah ini dia proses editnya. Edit. Oke, simpan. Where KD obat. Nah, jadi kita coba jalankan dulu ya, mudah-mudahan benar. Dan kalau memang ini masih ada yang silap, kita akan perbaikin. Nah, misalnya, ini KD obat saya bilang tadi tidak bisa diubah, maka kita bisa menggantinya pada edit obat. Untuk KD obat atau kode obat, saya buat di sini inputnya menjadi read only. Read only bagaimana? Kita lihat read only seperti ini. Sabar, ini dia sudah tertutup. Oke. Kita tidak bisa membuat ini kita ubah atau bagaimanapun, hanya tampil saja. Ya, jadi nama obat misalnya obat baru. Contoh, kita edit. Ya, dia menuju ke proses edit. Kemudian coba kita lihat database obat baru. Ya, ada duanya, mungkin terklik tadi. Atau kita lihat codingnya. Oke, sudah benar. Nah, ini jika editnya sukses, dia menuju ke dashboard. Ya, seharusnya ketika dia berhasil diedit, dia menuju ke dashboard. Sekali lagi kita ulangi. Ini obat baru ya, obat baru. Sabar ya. Coba kita lihat di obat. NM obat. Oke, coba kita uji coba lagi obat baru. Ini kita ganti jadi z edit. Oke, lihat database. Oke, nyatanya ini sudah benar obat baru, tapi produksinya tidak berubah. Nah, kita lihat di produksi. Ya, produksi. Oke, dia menuju ke proses edit, produksi, dan kita lihat produksi, dia menuju variabel produksi. Oke, mungkin saya salah ketik ya. Nah, di sini NM obat. Nah, coba kita lihat lagi, edit, misalnya KK02, ini obat tidur, produksi 123 contohnya. Edit, maka berubah. Oke, kemudian ini kita ganti menjadi tablet, edit. Nah, ini akan berubah jadi tablet. Dan obat tidur kita ganti jadi obat tenang, misalnya seperti itu. Tenang, edit. Tenang. Oke, tenang pun bisa ya. Nah, ini adalah proses edit data. Ya, jadi kalau sudah berhasil membuat ini, maka saya sarankan kepada teman-teman semua untuk mencoba ke dalam bentuk tabel lain. Ya. Nah, jadi ini sudah berhasil semua, edit. Itu sudah bisa. Yang tidak bisa kita ubah adalah kode obat. Ya, untuk nama obat, jenis obat, produksi, expired, itu sudah bisa kita buat. Nah, yang terakhir adalah membuat pilihan seperti ini. Misal kalau kita edit, ini dia AA edit sirup ya. Jenisnya adalah sirup, tetapi yang nampil di sini adalah pil. Sementara yang lain sudah benar. Bagaimana yang terjadi kalau seperti ini? Kita harus memilih lagi. Nah, bagaimana caranya agar yang tampil sirup? Nah, ini ada sedikit manipulasi saja ya untuk teman-teman semua. Jadi kita tetap membuat seperti ini. Ya, di sini bisa kita buat yang sama seperti ini. Kita kopas. Tapi di sini kita tambahkan select. Nah, seperti ini. Ya. Jadi yang terpilih yang atas. Dan value-nya ini itu bukan lagi menggunakan DTJ. Kalau DTJ kan dari sini. Kita gunakan DT dari sini. Ya, jadi kita hapus J-nya dan kita hapus J yang dari sini. Maaf. Yang di atas maksudnya ya. Kita hapus J yang ini dan J yang ini. Oke, maka yang terjadi seperti ini. Oke, ini mungkin salah. Kita lihat.
Nah, identified. Kenapa identified? NM jenis ya, NM jenis itu tidak ada di dalam obat. Maka ya tidak ada dalam obat, maka kita harus merelasikannya. Jadi kita harus mengkopinya dari dashboard. Di sini kan ada, nah ini dia. Nah, kita bisa copy ini. Dan kita masukkan ke obat, pastekan di sini. Tapi sebelum where sudah kita pastekan. Oke, jadi sudah ada join. Oke, mari kita coba, mudah-mudahan ini benar. Oke, coba perhatikan kopasnya tadi, ini di sini ya. Kopasnya X, dia di bawah, di atas ini. Nah, di bawah select. Kita pastekan di sini. Jadi ini kembali seperti semula. Dan lihat. Oke. Yang paling atas sirup sebenarnya. Maka